Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhyiddin. Saya dari kelas RH1 Manajemen dengan NIM 612012321199. Di sini saya akan membahas subtema tentang perlindungan kepada karyawan. Nah, baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu apa sih perlindungan kepada karyawan? Perlindungan kepada karyawan merupakan aspek yang sangat penting dalam di dunia kerja yang bertujuan untuk apa? Untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak pekerja. Di Indonesia, perlindungan ini diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan berbagai regulasi lainnya. Dasar hukumnya perlindungan karyawan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT, alih daya waktu kerja, waktu istirahat, dan PHK. Nah, lalu ada hak karyawan. Ada beberapa, yaitu yang pertama gaji yang layak. Perusahaan juga wajib memberikan gaji yang layak kepada karyawan. Karyawan berhak menerima gaji sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan kinerja dan pengalaman saat menentukan besaran gaji. Yang kedua, keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan wajib memberikan perlindungan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk peralatan yang aman dan pelatihan keselamatan. Yang ketiga yaitu cuti jaminan sosial. Karyawan berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti sakit, serta jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan. Perusahaan harus menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Dan yang kelima, perlakukan adil. Perusahaan juga harus memperlakukan karyawan dengan adil tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, atau agama. Nah, contoh nyatanya yaitu ada kasus upah lembur di Jawa Tengah. Terdapat kasus di mana pekerja melaporkan perusahaan yang tidak membayar upah lembur. Pemerintah daerah juga melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah ini, menunjukkan responsivitas terhadap aduan pekerja. Dalam masalah ini langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu menurunkan tim investigasi ke perusahaan dan lalu memfasilitasi manajemen dengan pekerja, mengecek apakah ada pelanggaran di norma ketenagakerjaan dan menentukan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Lalu contoh yang kedua yaitu aksi pekerja informal. Banyak pekerja informal yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Isu ini menjadi perhatian dalam diskusi kebijakan di tingkat nasional, terutama pasca pandemi COVID-19. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan kepada karyawan merupakan aspek fundamental dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Dengan adanya perlindungan yang jelas, karyawan dapat bekerja dengan tenang, merasa dihargai, dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.